Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Arkan Bahtiar, NRP 504824141. Sini saya akan mempresentasikan, program dari tugas yang diberikan, yaitu membuat project data store menggunakan bahasa C. Jadi, program yang saya buat itu adalah eh, project data store yang bersifat inventory, yang dimana skenario-nya ini transaksi jual beli yang dilakukan di suatu minimarket atau warung Madura ya sini sebutnya. Oke, langsung saya mau demonstrasikan. Saya akan mendemonstrasikan program saya. Nah, untuk tampilan awal ini terdapat 4 menu. Jadi ada kata ucapan selamat datang di warung Meksiko. Di sini kita mempunyai 4 menu, yaitu menu nomor satu adalah pembayaran, nomor dua lihat tambah stok barang, nomor tiga lihat daftar transaksi, dan nomor empat keluar atau execute. Saya akan menjelaskan fungsinya. Saya akan mendemonstrasikan fungsinya satu persatu. Nah, saya mau membeli suatu barang atau melakukan transaksi terhadap customer. Pilihlah nomor satu, yaitu pembayaran. Nah, sini selanjutnya kita menginput nama pembeli. Misalnya nama saya sendiri ya. Nah, kan? Nah, selanjutnya akan ditampilkan daftar barangnya. Nah, di sini ada 10 yang saya jual, seperti teh pucuk, krim mineral, dan lain-lain. Nah, daftar barang ini ada meliputi nama barangnya, jumlah harganya, dan sisa stoknya di gudang. Dan tak lupa di sini nomor satu ini, nomor ini adalah ID barangnya. Nah, kenapa ada ID barangnya? Nah, soalnya biar mempermudah kita untuk menginput nama barangnya. Jadi kita tinggal masukkan ID barang. Nah, seperti ini. Masukkan ID barang yang ingin dibeli. Misalnya saya mau beli teh pucuk. ID-nya lihat dari mana? ID-nya lihat dari sini. Nomor-nomor ini yang di paling pertama ini. Teh pucuk ini kan nomor satu ya. Jadi kita lihat satu. Nah, selanjutnya pengguna akan diminta memasukkan jumlah barang yang ingin dibeli. Misalnya teh pucuk saya mau beli dua atau tiga atau beberapa pun itu. Saya pengen beli dua. Kita input dua. Selanjutnya ada tambah barang lain, Y atau N. Nah, pengguna diminta menginput Y atau N ketika ingin menambahkan barang lain. Ya. Jika saya mau menambahkan barang lain, misalnya saya mau beli selain teh pucuk, saya klik Y. Terus diberikan lagi daftar barang. Saya habis teh pucuk mau beli eh Sampurnamil. Sampurnamil ini ID. Nah, ID-nya. Sekali lagi ID itu ada di sini. Di nomor-nomor ini. Nah, ID Sampurnamil nomor berapa? Nomor 6. Kita pencet nomor 6. Masukkan jumlah barang saya pengen satu bungkus. Tambah barang lain atau tidak seperti itu. Nah, jika sudah dicukupkan saya pencet N. No. Nah, langsung keluar struk belanja seperti ini. Jadi ini adalah total barang-barang yang saya masukkan ke keranjang, yaitu teh pucuk 2. Harganya 7.600. Nah, soalnya teh pucuk di daftar barang ini harganya 3.800-an. Terus Sampurnamil satu bungkus itu 34.500. Otomatis akan tertotal semua rincian biaya yang harus saya subtotal yang harus saya bayarkan. Selanjutnya pengguna diminta untuk masukkan jumlah uang mereka. Nah, misalnya uang yang customer kasih itu misalnya berapa? Misalnya 50.000. 50.000 pas. Nah, ini biar tahu kembaliannya berapa seperti itu. Nah, maka eh, akan muncul seperti ini. Total bayarnya 42.100. Terus uangnya customer itu 50.000. Nah, langsung otomatis kembaliannya sudah ada.
sudah terhitung itu 7.900.000 seperti itu. Nah, jika sudah selesai transaksi, ketika sudah dicukupkan, maka klik 4, yaitu adalah keluar ya, menu keluar. Nah, seperti itu. Nah, terima kasih telah berbelanja. Semoga akumulasi seperti itu. Maka ini program sudah dieksekut, sudah di stop ya. Oke, selanjutnya saya mau membahas yang menu yang kedua itu tambah stok barang seperti itu. Tambah stok barang itu artinya kita mau menambahkan barang-barang yang ada di gudang kita. Misalnya saya mau nambahkan, kita pencet dua aja dulu ya, biar kita bisa dilihat, biar kita bisa memonitor berapa sisa barangnya. Ini sisa barangnya seperti ini. Jadi ya butuh harga segini, ya, stoknya segini, ini seperti ini. Nah, ini stoknya semua nih. Nah, saya saya mau menambahkan stoknya yang ini yang mana ya? Yang Surya 12. Contohnya Surya 12. Nah, pengguna disuruh menginputkan ID lagi nih. Nah, ID itu tadi lihat yang di sini 8 seperti itu. Apa nah? Kita mau nambahin berapa? Selanjutnya kita diminta untuk menginputkan jumlah stok yang ingin kita tambah. Jadi 33 misalnya kita mau nambahin 47 ya. 47. Nah, langsung input nominalnya. Setelah enter, maka otomatis sudah diupdate ya Surya 12 yang tadi. Nah, seperti itu. Jadi sekarang sudah terupdate stok Surya 12 baru saja tambah. Stok sekarang adalah 80. Jadi sudah otomatis disimpan di inventory tadi ya. Seperti itu. Terus menu selanjutnya yang tadi ya, lihat daftar transaksi. Daftar transaksi, kita pencet 3. Ini gunanya untuk melihat histori jual beli ya, histori jual beli. Kita misalnya tadi habis beli apa aja, apa yang berkurang gitu loh. Karena tampilannya tidak ada kayak ini ya. Misalnya tadi saya input tiga tuh nggak ada. Karena saya tadi yang sebelum mereview yang kedua saya tadi pencet keluar seperti itu. Ya. Coba kita input lagi. Saya mau beli lagi deh. Saya mau beli Le Minerale satu. Jadi input ID dua, bang satu. Kalau barang lain tambah deh. Saya mau aqua ID-nya 9. Jadi 9 saya mau dua. Nah, no. Maka sudah otomatis ke checkout seperti ini ya. 11.500. Nah, 11.500 uang saya 15.000. Nah, seperti itu. Kembalinya 3.500. Nah, kalau sudah ada seperti ini nih, riwayat-riwayat seperti ini kita bisa cek di nomor 3 tadi yang lihat daftar transaksi. Nah, daftar transaksi yang tadi nih, nomor satu, Minerale, Aqua, 309, 2. Nah, seperti itu. Dan riwayat transaksi ini bisa dihapus ketika kita pencet menu yang keempat yaitu keluar. Program sudah dieksekut seperti itu. Demikianlah demonstrasi programnya. Saya akan lanjut ke pembahasan. Setelah itu saya membuat laporannya menggunakan overleaf ya. Jadi strukturnya yang pertama itu ada listing kodenya. Di sini program yang saya implementasikan di sini itu kalau nggak salah itu mencapai 181 line. Kayaknya benar 181 line. Oh iya benar. Setelah ada setelah listing program ini ada diagram diagram flowchartnya seperti ini ya.
Terus selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa fungsi-fungsi pokok dalam program ini yang penting-penting. Jadi saya jelaskan lagi dari deskripsi program yang tadi itu merupakan simulasi jual beli ya dari sebuah toko warung Madura pinggir jalan. Program ini tuh merupakan simulasi pengelolaan inventory yang berisi 4 fitur tadi, penambahan stok barang, melakukan pembelian, terus melakukan penghitungan harga dan yang lainnya. Nah, untuk fungsi penting yang pertama itu adalah fungsi yang nampilin struk ya. Seperti tadi nampilin struk belanja ya. Benar tadi. Nah, seperti ini ya. Ini contoh contoh struk belanja nih seperti ini. Ya, ada total harga dan barang-barangnya. Nah, fungsi ini juga menampilkan struk belanja setelah usai bertransaksi ya. Jadi program ini kan yang fungsi struk ini jadi saya menggunakan array ya. Jadi kan awalnya eh, program ini menyimpan data barangnya kayak ID-nya, nama barangnya, terus harganya, sampai stoknya juga ya. Terus diinisialisasikan dalam array yang sebanyak 10 jenis barang. Karena saya melisting barang apa stok jenis-jenis barangnya ada 10 seperti itu. Nah, di dalam array yang sebanyak 10 jenis barang itu sudah ada menyimpan detail transaksinya, nama barangnya, jumlah yang ingin dibeli, sama subtotal harganya tuh. Fungsi selanjutnya itu fungsi pembayaran ya. Jadi fungsi ini yang salah satu yang penting juga dalam program ini karena bisa menyimpan nama customer yang sudah diinput, terus nampilin jumlah barang yang ingin dibeli juga, terus mengecek stok, menghitung harga total dan menghitung kembalian. Nah, seperti ini. Ini fungsi pembayaran itu isinya printf, masukkan nama pembeli, lalu di scan, lalu lakukan tampilan barangnya. Barangnya apa saja tadi yang sudah di list, gitu ya. Lalu saya juga menggunakan float juga. Terus input yang ketika ditemukan ya. Jadi jika barangnya ditemukan, maka I dan J seperti ini. Nah, dan jika tidak ditemukan, berarti continue seperti ini. Terus fungsi tadi yang tampilan menu utama ya. Ini ada yang berisi 4 menu utama itu yang ada daftar transaksi, pembayaran, terus hapus transaksi dan keluar seperti itu. Nah, jadi fungsi ini kan nampilin daftar menu pilihannya tuh. Jadi dia menerima otomatis ini nih yang paling pertama nih, yang harus diterima inputnya terlebih dahulu. Jadi penggunanya tuh mau yang menu yang satu, dua, atau tiga, atau empat gitu. Nah, terus sesuai inputnya menggunakan kontrol struktur switch case ya. Jadi dalam misalnya yang case yang pertama ini pembayaran nih. Nah, jadi memanggil fungsi yang pembayaran ini, sorry, memanggil fungsi pembayaran ini. Jadi untuk memproses pembelian barang oleh oleh pelanggannya. Ya, terus setelah selesai, terus program fungsinya memanggil tampilan stroke. Nah, tampilan stroke untuk mencetak stroke-nya belanjanya tadi. Nah, terus yang misalnya case 2 ini untuk melihat daftar transaksi. Jadi fungsi ini nih ini dipanggil lihat, lihat daftar transaksinya. Jadi untuk menampilkan semua transaksi yang telah tercatat. Seperti itu. Untuk case 3 hapus transaksi. Untuk memungkinkan pengguna menghapus transaksi tertentu seperti itu. Lalu yang keempat itu ada yang keluar. Kalau keluar, jadi akan
dicetak huruf terima kasih telah berbelanja di warung gitu. Lalu interjermainnya itu yang pembagian fungsi yang tadi itu fungsi sama saja sebenarnya interjermain sama yang fungsi menu utama ini ya. Oke, mungkin seperti itu saja. Selesai sudah pembahasan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.